Salam Omah Kayu TV, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat berjumpa kembali dengan channel Omah Kayu TV, channel yang mengulas tentang budaya, tentang dongeng dan kegiatan yang ada di kota Yogyakarta dan sekitarnya. Selamat datang bagi pemirsa yang sedang mengunjungi channel ini, dan jangan lupa untuk subscribe supaya pemirsa tidak ketinggalan dengan berita-berita dan tayangan dari channel YouTube Omah Kayu TV. Dan bagi pemirsa yang selama ini telah mendukung channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Di dalam episode keempat kali ini menceritakan tentang perluasan kerajaan Mataram Islam di daerah Brangwetan, atau tepatnya merebut daerah Madiun. Panembahan Senopati adalah pendiri kerajaan Mataram Islam sekaligus pemimpin pertamanya. Dalam masa pemerintahannya, Panembahan Senopati pernah menaklukkan Madiun. Kisah penaklukan Madiun oleh Panembahan Senopati ini sangat begitu menarik. Mengapa menarik? Pasalnya, selain perang adu tanding, sosok yang dimitoskan menjadi suami Nyi Roro Kidul itu berhasil mengimplementasikan strategi cerdik untuk mengelabui musuhnya. Tak hanya berhasil menaklukkan Madiun, Panembahan Senopati pun membawa pulang seorang istri yang bernama Retno Dumilah. Pemirsa, penasaran bagaimana sepak terjang Panembahan Senopati dalam menaklukkan Madiun? Yuk, simak kisahnya di bawah ini, yang dikutip dari buku Babat Tanah Jawi, karya W.L. Altos. Di zaman dahulu di kerajaan Pajang ada ramalan dari seseorang sunan yang bernama Sunan Giri. Isi ramalan tersebut adalah sebagai berikut. Mataram Islam bisa tumbuh menjadi kerajaan besar asalkan bisa menguasai daerah Brangwetan. Yang dimaksud dengan Brangwetan adalah Surabaya, Lamongan, Gresik, dan sekitarnya. Untuk membuktikan dari ramalan tersebut, maka Panembahan Senopati mengutus seseorang untuk menemui Sunan Giri guna menanyakan perihal ramalan tersebut, dan Sunan Giri memberikan penjelasan kepada utusan dari Panembahan Senopati. Setelah memastikan kebenaran perkataan Sunan Giri, maka utusan Panembahan Senopati itu kemudian kembali ke Mataram. Ia lantas menceritakan semua pada sang raja, yang intinya adalah Mataram Islam akan menjadi besar apabila merebut daerah Brangwetan. Selanjutnya Sunan Giri pun mengirim utusan kembali ke Kota Gede dan Surabaya. Utusan tersebut bertemu dengan Panembahan Senopati dan Pangeran Surabaya. Utusan tersebut menceritakan semuanya kepada mereka. Sebenarnya Sunan Giri tidak menginginkan adanya perang yang akan mengakibatkan banjir darah, tapi semua tergantung kepada keputusan Pangeran Surabaya dan Panembahan Senopati. Dalam pembicaraan tersebut, Sunan Giri menanyakan sesuatu hal kepada mereka berdua, di mana ini adalah sebuah sanepo atau perumpamaan. Begini pertanyaannya. Mereka berdua disuruh memilih wadah atau isi. Kemudian Pangeran Surabaya memilih isi, yang berarti memilih rakyat. Sementara Panembahan Senopati memilih wadah, yang mempunyai arti adalah negara. Dengan jawaban mereka berdua tersebut, Sunan Giri berkeyakinan bahwa Brangwetan akan bersatu dengan Mataram Islam, atau Brangwetan ditakdirkan menjadi Mataram Islam. Dengan keyakinan itu, maka perang untuk sementara terhindar, dan tumpah darah pun
tidak terjadi untuk sementara. Kemudian di tempat lain, yaitu di Madiun, bahwa Bupati Madiun mulai bersekutu dengan wilayah-wilayah Brangwetan yang mempunyai niatan melawan Panembahan Senopati. Kemudian Bupati Madiun mengumpulkan banyak pasukan di wilayah Madiun. Hal itu pun kemudian terdengar sampai ke telinga Panembahan Senopati. Kemudian tanpa gentar sedikit pun, Panembahan Senopati juga mengumpulkan ribuan pasukan dan berangkatlah menuju Madiun. Pasukan tertahan di sebuah sungai yang sangat besar dan mereka saling berhadapan. Hanya dibatasi oleh sebuah sungai. Di sebelah barat diisi oleh Panembahan Senopati dan pasukan, dan sebelah timur diisi oleh pasukan Madiun dan sekutunya. Mengetahui jumlah pasukan musuh yang demikian besar, kedua petinggi Mataram tersebut, yaitu Panembahan Senopati dan Patih Mondoroko atau Ki Jurumardani, kemudian memutar otak. Setelah berpikir sejenak, keduanya memutuskan untuk memanggil Nyai Adisoro. Pemirsa, Nyai Adisoro adalah seorang abdi perempuan yang begitu sangat cantik. Ia diperintahkan Panembahan Senopati untuk bertemu dengan Panembahan Madiun dan menyerahkan surat tanda menyerah dari Panembahan Senopati. Jadi di sini saya ulang lagi bahwa Panembahan Senopati membuat taktik menyerah kepada Panembahan Madiun dengan mengirim suratnya lewat Nyai Adisoro. Nyai Adisoro kemudian berdandan cantik dan pergi menghadap Panembahan Madiun. Pemirsa, siapakah sebenarnya Panembahan Madiun ini? Panembahan Madiun sejatinya adalah putra Sultan Demak dan mempunyai seorang yang cantik bernama Retno Dumilah. Dan Retno Dumilah hanya mau dipersunting jika ada menantu yang disembah oleh mertuanya. Selain itu, calon suaminya juga tidak boleh terluka jika diiris dengan pisau cukur miliknya yang sangat terkenal. Ketika mendengar isi pesan Panembahan Senopati dari mulut Nyai Adisoro, Panembahan Madiun lantas memerintahkan para bupatinya dan sekutunya untuk bubar dan kembali ke wilayah masing-masing. Banyak juga para bupati yang ragu dengan keputusan menyerahnya Panembahan Senopati. Mereka sepertinya tidak percaya. Kemudian, agar lebih meyakinkan, Nyai Adisoro bahkan meminta air cucian kaki Panembahan Madiun untuk mandi dan diminum. Bujuk rayunya berhasil. Kemudian Panembahan Madiun sampai mengangkat musuhnya itu adalah Panembahan Senopati sebagai anak angkatnya. Di sisi lain, Panembahan Senopati pergi menemui Sunan Kalijogo saat itu. Dirinya meminta baju yang tidak tembus peluru untuk berperang. Sunan Kalijogo pun memberinya sebuah baju yang bernama Kyai Gondil yang begitu tangguh dan tidak tembus senjata tajam ataupun peluru. Sekembalinya ke perkemahan, terlihat pasukan Madiun sedang lengah. Beberapa bahkan tak lagi nampak karena telah mundur ke wilayah masing-masing. Keesokan harinya, begitu pasukan Madiun mulai banyak yang kembali ke daerah masing-masing, tiba-tiba saudara, Panembahan Senopati menyerbu. Kemudian pasukan Madiun kaget, pecah kaget, dan banyak yang bergelimpangan. Banyak sekali yang meninggal. Panembahan Senopati berperang dengan sangat gagah berani. Ia berperang dengan kudanya yang bernama Puspa Kencana. Dia terus berperang sembari menaiki kudanya
yang sebenarnya kudanya itu sudah mati. Pemirsa, bagaimanakah kuda yang telah mati bisa diajak untuk berperang? Mari pemirsa, kita berpikir apakah hal tersebut pada zamannya bisa terjadi. Suatu saat kami akan mencari info tentang kuda Puspakencana tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Akibat efek kejut dan mendadak tersebut, pasukan Madiun hancur berantakan. Kemudian pasukan Mataram pun tak menghentikan gerakannya dan terus merangsek hingga tiba di depan Kedaton Madiun. Kondisi di Madiun begitu memprihatinkan. Rumah-rumah di sekitar Kedaton hancur lebur, banyak yang terbakar dan banyak yang rusak akibat perang tersebut. Setelah kehancuran itu, Panembahan Madiun berniat untuk mengungsi ke daerah Wonosobo, dan beliau bilang kepada putrinya yang bernama Retno Dumilah. Retno Dumilah disuruhnya untuk tinggal di Kedaton, tidak ikut mengungsi, karena Panembahan Senopati menginginkan Retno Dumilah menjadi istrinya. Mendengar itu, Retno Dumilah sedih. Akan tetapi, dia menyanggupinya. Kemudian Retno Dumilah diberikan sebuah pusaka keris yang bernama keris Gumarang. Setelah itu selesai, akhirnya Panembahan Madiun berangkat beserta istrinya untuk mengungsi. Sepertinggal ayahnya, Retno Dumilah berganti pakaian menggunakan pakaian laki-laki, dan keris tersebut diikatkan di pinggangnya dan duduk di singgasana sambil memegang sebuah pistol. Zaman dulu berarti zaman itu mungkin sudah ada pistol ya. Di saat itu Panembahan Senopati masuk dalam Kedaton. Panembahan Senopati ditembak di bagian dadanya, tetapi tidak mempan, saudara, karena dia memakai tadi baju yang diberikan oleh Sunan Kalijogo. Kemudian sang putri menyiapkan kerisnya dan bersiap menusuk Panembahan Senopati. Akan tetapi Panembahan Senopati lalu mengeluarkan bujuk rayunya. Kemudian putri tersebut hilang amarahnya. Ia berkata bahwa jika Senopati tahan diiris pisau pencukur miliknya, maka dirinya rela untuk dipersunting. Itu kata dari Retno Dumilah. Ketika diiris, ternyata kulit Senopati tak terluka barang sedikit pun. Kemudian Retno Dumilah menempati janjinya dan dipersunting oleh Panembahan Senopati. Dan cerita penaklukan Madiun pun selesai sampai di sini. Demikianlah kisah Panembahan Senopati yang menaklukkan Madiun, sekaligus mendapatkan istri, yakni Retno Dumilah. Semoga cerita di atas dapat menambah wawasan kita semua. Omah Kayu TV. Oke. Manusia itu mungkin memiliki fisik yang sempurna dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain, tetapi terkadang tidak tahu. Bisa tidak tahu mengenai apa yang sudah dimilikinya, hingga tanpa sadar kehilangan. Namun, terkadang tidak tahu apa yang sudah dilewati hingga pada akhirnya bisa menemukannya. Apalah artinya sempurna bila ada yang sederhana namun mampu membuat bahagia? Kebahagiaan bukan milik mereka yang hidup dalam kemewahan, tapi juga milik mereka yang hidup dalam kesederhanaan, tapi tak lupa bersyukur. Salam Omah Kayu,
Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.